Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan serial proof edisi yang ke-30. Kali ini kita akan membahas seputar bilangan asli. Nah, biasanya di SD atau entah kapan kita dibilang N itu notasi untuk bilangan asli isinya adalah 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Ya. Ya, meskipun didefinisikan seperti ini, ada beberapa hal yang implisit termaktub di dalamnya. Misalnya, di sini secara implisit bilang bahwa tidak ada bilangan asli di antara 1 dan 2. Kemudian juga penjumlahan atau perkalian bilangan asli, dua bilangan asli, menghasilkan bilangan asli lagi. Oke. Kemudian juga kalau kita mengambil himpunan bagian dari bilangan asli, ada unsur yang terkecilnya, ya. Setiap S himpunan bagian dari bilangan asli punya unsur terkecil. Nah, ini mungkin rada-rada gak jelas kenapa demikian, ya. Nah, alih-alih kita mendaftarkan sifat-sifat ini dan kita bilang bahwa oke, inilah sifat bilangan asli, Anda jangan protes, bilangan asli itu sifatnya seperti ini, ya. Bisa saja kita lakukan hal seperti itu, tapi ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan adalah kalau saja kita bisa merangkum semua sifat-sifat ini menjadi beberapa sifat yang lebih simple, sehingga semua sifat-sifat yang kita inginkan dari bilangan asli ini, yang ini diantaranya, itu semuanya nanti akan bisa kita dapatkan kembali, gitu. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Oke, kita mendefinisikan ulang bilangan asli tidak dengan cara mendaftarkan apa unsur-unsurnya dan mendaftarkan sifat-sifat apa saja yang harus berlaku di bilangan asli, ya. Oke, untuk bisa mendefinisikan ulang bilangan asli, kita definisikan dulu apa yang disebut sebagai himpunan induktif, ya. Suatu himpunan bagian dari bilangan real disebut induktif jika dia memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah satu unsur di himpunan tersebut. Yang kedua, setiap kali kita punya unsur di himpunan tersebut, maka ketika dijumlahkan dengan satu, dia masih ada di himpunan tersebut. Ya. Oke. Contoh apa nih yang merupakan himpunan induktif? Ya, tentunya R itu sendiri, ya. Karena setiap dua bilangan real dijumlahkan masih bilangan real. Khususnya jika kita punya bilangan real dijumlahkan dengan satu, masih di bilangan real. Dan tentunya satu unsur di bilangan real. Oke. Ini kemudian himpunan bilangan positif yang kita definisikan di dua video sebelumnya. Kita sudah tahu bahwa satu itu positif. Satu berarti unsur di P, ya. Kemudian jika kita punya bilangan positif dijumlahkan dengan satu, ya masih positif, ya. Jadi P ini juga contoh himpunan yang induktif. Yang ketiga, misalkan kita ambil himpunan semua bilangan real yang lebih besar sama dengan 1. Ya. 1 jelas ada di situ. Kalau X ada di situ, X tambah satunya lebih besar sama dengan 2. Dan 2 lebih besar dari 1. Ya. Jadi jelas juga, ya. Ini himpunan induktif. Nah, sekarang si bilangan asli itu kita definisikan N sebagai iriskanlah semua himpunan subhimpunan bilangan real yang induktif. Ya. Jadi kita iriskan, ambil semua himpunan induktif yang mungkin, kita iriskan semuanya. Ya. Nah, ini jadi 3 himpunan induktif ini
3 di antara semua himpunan induktif yang mungkin. Ketika kita iriskan, maka hasilnya akan sama dengan N. Itu definisi dari N. Nah, dari sini sifat yang immediate, sifat yang langsung dari akibat dari definisi ini adalah jika T induktif, maka N termuat di T. Ya. Kenapa demikian? Karena si T ini adalah bagian dari himpunan A yang kita iriskan. Nah, kita ingat bahwa kalau kita punya kayak gini, A irisan B itu, dia lebih kecil dari masing-masing himpunan yang diiriskan. Dia akan lebih kecil dari A. Dan dia juga akan lebih kecil dari B. Jadi, karena T ini salah satu di antara himpunan induktif yang ini, dan N itu adalah irisan dari semua himpunan induktif, berarti si N haruslah termuat di T. Ya. Kemudian, sifat berikutnya yang immediate adalah bahwa N itu sendiri induktif. Oke. Kita bisa dengan cepat lihat sebentar. Apakah satu unsur di N, menurut definisi himpunan induktif, satu itu unsur di A untuk setiap A yang induktif. Berarti satu itu, karena dia merupakan unsur di himpunan induktif yang mana saja, berarti dia merupakan unsur di irisan semua himpunan yang induktif. Akibatnya satu unsur di N. Oke, kita cek syarat yang kedua dari himpunan induktif. Ambil sembarang X di N, berarti X unsur di A untuk setiap A. Nah, karena A-nya induktif, berarti X tambah 1 ada di A juga. Akan tapi itu berlaku untuk setiap A yang induktif. Berarti si X tambah 1 itu X tambah 1 unsur di A untuk setiap A yang induktif. Dengan demikian, X tambah 1 unsur di N. Jadi N juga induktif ya. Nah, Anda kalau ingin lebih detailnya, Anda bisa coba tuliskan dengan lebih teliti apa yang barusan saya sampaikan. Oke, kemudian ada sifat. Berdasarkan sifat ini mungkin akibat dari sini aja ya. Kalau kita ambil T-nya itu himpunan bilangan real yang lebih besar sama dengan 1, ya, maka kita dapatkan N subset dari T. Karena tadi si T yang ini tuh himpunan induktif. Berarti ini bilang apa? Semua unsur bilangan asli itu memenuhi sifat ini. Atau dengan kata lain, jika N bilangan asli, maka N lebih besar sama dengan 1. Ya. Jadi, N lebih besar sama dengan 1 untuk setiap N di N. Ya, oke. Sifat berikutnya yang sangat berguna adalah jika S himpunan bagian dari N yang induktif, maka S persis sama dengan N itu sendiri. Ya. Nah, dalam teori himpunan, untuk bilang bahwa dua himpunan itu sama, kita cukup tunjukkan bahwa yang satu termuat di yang lain. A termuat di B, dan B termuat di A. Ini akan mengakibatkan A persis sama dengan B. Ya, mungkin nanti kapan-kapan kita akan buat video khusus tentang teori himpunan. Ya. Oke. Berarti untuk menunjukkan S sama dengan N, kita cukup tunjukkan bahwa N itu termuat di S. Tapi kan itu jelas. Karena S induktif, menurut sifat yang atas, N itu termuat di dalam semua himpunan yang induktif. Karena S-nya induktif di sini, maka N termuat di S. Jadi kita punya dua hal, N termuat di S dan S termuat di N. Haruslah mereka sama. Ya. Oke, kelihatannya ini innocent dan nggak begitu berguna. Tapi kita akan tunjukkan bahwa ini cukup keren. Ya, cukup keren. Misalnya, untuk membuktikan bahwa
tidak ada bilangan asli di antara 1 dan 2. Ya. Oke. Nah, ini nanti buktinya bisa Anda adopsi untuk membuktikan pernyataan yang lebih umum bahwa tidak ada bilangan asli di antara n dan n plus 1 ketika n-nya bilangan asli. Ya, nanti bisa Anda coba. Oke, gimana buktinya? Ini rada-rada smart menurut saya. Saya cukup mind blown ketika baca buktinya. Ambil, kita definisikan S itu himpunan yang isinya 1 atau bilangan asli yang lebih besar dari 2. Ini. Ya. Nah, kita untuk menunjukkan bahwa nggak ada bilangan asli 1 dan 2, kita cukup tunjukkan bahwa S itu sama dengan N. Ya. Kalau kita berhasil menunjukkan S sama dengan N, berarti apa dong? Berarti ya bilangan asli itu 1 atau lebih besar sama dengan 2. Nggak mungkin ada yang di antara 1 dan 2. Nah, tadi untuk menunjukkan suatu himpunan bagian dari bilangan asli itu adalah seluruh bilangan asli, cukup kita tunjukkan dia merupakan himpunan yang induktif. Ya. Jadi pertama kita lihat, ini jelas bahwa S ini merupakan himpunan bagian dari bilangan asli. Kenapa? Karena di sini pendefinisiannya menggunakan bilangan asli, dan di sini 1 juga bilangan asli. Ya. Jadi untuk menunjukkan S sama dengan N, cukup dibuktikan S induktif. Ya. Jadi apakah S induktif? Pertama kita menanyakan apakah satu unsur di S. Nah, ini udah ada di situ. Ya. Oke. Yang kedua, kita perlu tunjukkan setiap kali kita ngambil unsur di S, maka ketika unsur tersebut ditambahkan 1, dia tetap di S. Ya. Ambil X di S. Nah, kalau kita ngambil X di S, ada 2 kemungkinan. Either X-nya sama dengan 1 atau X-nya ada di sini. Ya. Jika X sama dengan 1, maka X tambah 1 sama dengan 2. Dan 2 unsur di sini. Dan ini adalah bagian dari S. Ya, jadi ini jelas dia unsur di S. Jadi jika X unsur di S dan kebetulan dia nilainya sama dengan 1, maka X tambah 1-nya ada di S. Yang kedua, jika X tidak sama dengan 1, karena unsur-unsur di X itu bilangan asli, dan tadi kita tunjukkan bahwa bilangan asli itu selalu lebih besar sama dengan 1, berarti yang nggak sama dengan 1 itu, maka si X-nya lebih besar dari 1. Ya. Akibatnya, X tambah 1-nya lebih besar dari 1 tambah 1. Lebih besar dari 2. Ya. Nah, kalau X tambah 1 lebih besar dari 2, dia memenuhi ini dong. Berarti X tambah 1-nya unsur di S juga. Jadi, nggak peduli apa X-nya, apakah dia 1 atau bukan 1, X tambah 1-nya unsur di S. Jadi, S induktif, dan ini berakibat S sama dengan N. Nah, saya perlu komentar sedikit tentang panah-panah ini. Ini merupakan suatu praktek yang kurang baik, tapi saya lakukan karena untuk menghemat penulisan, biar cepat nulisnya ya. Tapi dalam penulisan bukti yang lengkap dan lebih baik, Anda sebaiknya menghindari penggunaan simbol panah-panah seperti ini. Anda bisa menggunakan kata-kata ya. Oke, jadi karena ini sama dengan N, berarti ini udah lengkap nih, semua bilangan asli itu di sini atau di sini. Nggak ada di antara 1 dan 2. Jadi nggak ada bilangan asli di antara 1 dan 2. Jadi Anda bisa coba buktikan yang lebih umumnya. Oke, satu lagi. Sebetulnya ada 2 hal, yakni penjumlahan 2 bilangan asli adalah bilangan asli, perkalian 2 bilangan asli adalah bilangan asli. Kita buktikan yang penjumlahan saja, yang perkaliannya nanti Anda coba
buktikan sendiri ya. Oke, sifat jika X, Y bilangan asli, maka X tambah Y, X kali Y bilangan asli juga. Oke. Bukti, definisikan S ini adalah himpunan semua bilangan asli dan semua bilangan real sehingga jangan X deh, A, sehingga X ditambah A dia hasilnya bilangan asli. Jadi kumpulkanlah semua bilangan real yang jika dijumlahkan dengan X hasilnya bilangan asli ya. Kita akan tunjukkan ini induktif. S induktif. Oke. Yang pertama, apakah satu unsur di S? Kita cek kriteria keanggotaan unsur di S. Ini sama aja dengan apakah X tambah 1 unsur di N? Gimana jawabnya? Ya. Kenapa? Karena X bilangan asli dan N induktif. Ingat, kalau suatu himpunan itu induktif, setiap kali X ada di situ, X tambah satunya ada di situ. Jadi betul, 1 itu unsur di S. Yang kedua, misal A unsur di S. Ya. Berarti apa? Kalau A unsur di S, menurut definisi ini, X tambah A unsur di N dong. Karena N-nya induktif, kalau dijumlahkan dengan 1, dia tetap ada di N. Nah, tapi penjumlahan ini bisa dibaca sebagai X ditambah A plus 1. Oke. Nah, berarti si A plus 1 memenuhi sifat keanggotaan ini. Sifat bahwa jika dia dijumlahkan dengan X, hasilnya bilangan asli. Berarti A tambah 1 unsur di S. A di S mengakibatkan A tambah 1 ada di S. Jadi S induktif. Nah, memangnya kenapa kalau S induktif? Kalau S induktif, maka si bilangan asli akan termuat di S. Akibatnya N termuat di S. Nah, memangnya kenapa kalau N termuat di S? Artinya jika kita jika Y di N, maka Y di S. Tapi apa definisi S? Himpunan yang ketika dijumlahkan dengan X, himpunan unsur-unsur yang jika dijumlahkan dengan X, maka dia hasilnya bilangan asli. Nah, karena Y di S, maka X ditambah Y unsur di N. Jadi kita berhasil menunjukkan bahwa ketika kita mengambil sembarang X dan Y di N, hasil penjumlahannya ada di N lagi. Dan Anda bisa melakukan hal yang serupa terhadap X kali Y. Ya. Dan nanti di video selanjutnya mungkin kita akan membahas bahwa dari prinsip inilah juga mengapa kita bisa melakukan induksi matematika. Oke, demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.